Syarat mutlak kemajuan suatu bangsa terletak di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itulah sejak awal, pendidikan dan kesehatan terus menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan dan program pemerintah. Pertama, tentu ini harus hati-hati ya pemerintah untuk menerapkan rencana ini. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu adalah ranah atau domainnya negara, domainnya publik, domainnya pemerintah. Tidak boleh pendidikan ditarik menjadi domain atau komoditas, ya, komoditas jasa seperti jasa-jasa barang pada umumnya. Pendidikan dia adalah public goods, yang itu jadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Ya, terlebih dari itu, pendidikan adalah amanat para pendiri bangsa. Dalam konstitusi kita, ya utamanya di dalam pembukaan sudah dinyatakan bahwa tugas ya pokok dari negara atau tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, jika pendidikan ditarik menjadi komunitas jasa seperti biasa, sebetulnya itu menyalahi prinsip hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, kaitan dengan pajak, justru saya berpikir sebaliknya. Pendidikan bukan objek yang dikenai pajak. Justru pendidikan harus mendapatkan reward dari hasil-hasil pajak. Yang saya maksud adalah bagaimana ada semacam special tax, ada pajak-pajak khusus, ya, misalnya pajak-pajak tertentu yang sekian persen khusus untuk pendidikan. Nah, agar apa? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan mendorong, ya, mengakselerasi sumber daya manusia kita, dan di mana itu terjadi maka bangsa ini cepat maju dan berkembang. Nah, yang kedua, pola pikir kita harus diletakkan bahwa kalau pendidikan ditarik lagi ke ranah-ranah tadi yang dikenakan pajak, ya, tidak dikenakan pajak saja, kualitas pendidikan kita, gitu ya, masih harus ditingkatkan, masih tertinggal dengan negara lain. Nah, ini apalagi kalau dikenakan pajak, artinya standar pembiayaan pendidikan kita ya akan semakin menurun. Oleh karena itu, ini tolong diperhatikan betul oleh pemerintah untuk tidak melaksanakan itikad, ya, bahwa sekolah atau pendidikan itu dikenakan pajak. Itu begitu. Itu akan menjadi efek domino, ya. Ketika dibebankan PPN, maka pendidikan akan mahal. Ketika pendidikan mahal, maka pendidikan semakin sulit diakses oleh seluruh warga masyarakat. Gitu ya. Ya. Hanya oleh kelompok-kelompok tertentu saja, maksud saya begitu. Hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, akan lebih mahal karena tadi itu. Ya, sekarang saja yang masih belum dikenakan PPN, itu kan belum seluruh bisa diakses. Masih banyak warga masyarakat kita yang sebetulnya dari sisi kemampuan bisa melanjutkan studi, tapi dari sisi ekonomi ya kesulitan untuk mengakses pendidikan. Masih banyak. Harusnya bebas pembiayaan, ya, dari masyarakat. Kemudian ke depan juga perguruan tinggi. Jadi hemat saya ini harus secara simultan justru didorong pendidikan itu menjadi hal yang tadi, ya, semakin bagus dari sisi pembiayaan pemerintah kepada pendidikan, sehingga semakin sedikit warga masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya, gitu ya, dalam hal iuran-iuran itu. Kita semua tahu bahwa falsafah dan konsep yang kita anut dalam pembangunan kita ini adalah pembangunan untuk semua, development for all. Semua harus terangkat. Kalau ada hasil pembangunan, semua harus merasakan hasil pembangunan itu. Pendidikan pun juga pendidikan untuk semua, education for all. Tidak boleh ada anak-anak di negeri ini yang karena memiliki kesulitan ekonomi
lantas tidak bisa bersekolah. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama. Mereka juga memiliki mimpi-mimpi yang indah untuk menjadi apa atau menjadi siapa di negeri tercinta ini. Oleh karena itulah, tahun demi tahun terus kita kembangkan kebijakan pendidikan yang antara lain memberikan kesempatan dan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk mengikuti pendidikan itu. Dan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka kita tetapkan kebijakan khusus untuk itu. Sehingga program BOS, beasiswa bagi yang berprestasi, beasiswa bagi golongan tidak mampu termasuk bidik misi ini tiada lain adalah untuk benar-benar mengimplementasikan pendidikan untuk semua, education for all, dan menjadi kewajiban moral negara dan pemerintah untuk memberikan bantuan khusus, bahkan menggratiskan bagi anak-anak kita yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya sendiri. Syarat mutlak kemajuan suatu bangsa terletak di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itulah sejak awal pendidikan dan kesehatan terus menempati prioritas tertinggi dalam kebijakan dan program pemerintah. Yang menyangkut revisi Undang-Undang KUP kita tidak bahas dulu karena memang kita belum terima draft resminya. Tapi sebagai mitra kami terkagetkan ketika media, kemudian bahkan Bu, saya itu dapat di Malang itu pedagang-pedagang pasar yang tidak mengasuhi pasar, bahkan nelpon saya, miss call-nya berkali-kali, dianggap saya nggak mau terima gitu. Terus kemudian saya respon lagi rapat, terus saya katakan, loh masa DPR nggak tahu? Nah dalam hal inilah untuk membangun kemitraan yang lebih baik, kami mohon klarifikasi. Komisi 11 juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita. Ini wacana kan sudah bergulir, kemudian media sudah ramai memberitakan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak kepada beberapa barang kebutuhan pokok. Sementara kita memang belum melihat, ini kan ada di dalam draft RUU KUP, ketentuan dan tata cara perpajakan. Sementara draftnya belum sampai ke DPR, tetapi wacana sudah mulai bergulir gitu, sehingga ini menimbulkan keresahan. Dan memang saya menerima banyak sekali keluhan-keluhan terkait dengan pengenaan PPN kepada barang terutama kebutuhan pokok ini. Kita tahu bahwa sembako itu sangat dekat dan itu kebutuhan setiap orang. Nggak kaya, nggak miskin, dia butuh sembako. Tapi yang akan terdampak sekali adalah masyarakat kecil, jelas akan terdampak masyarakat kecil. Artinya PPN akan dibebankan kepada konsumen, sehingga ini akan menjadi harga jual. Harga jual akan menjadi lebih tinggi, dan kalau harga lebih tinggi tentu saja ini akan memberatkan dan akan menghantam daya beli. Betul. Nah, ketika menghantam daya beli berarti kan masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Dan ketika masyarakat mengurangi konsumsinya berarti permintaan menjadi kurang. Itu akan menggelisahkan dunia industri juga gitu. Dan industri juga saya pikir tidak mendapatkan apa-apa karena ketika mereka membeli bahan baku untuk produksinya, bahan bakunya akan naik gitu. Sehingga mereka juga membeli dengan harga mahal. Dan ketika mahal kan berarti mereka juga harus menjual dengan harga mahal. Sementara rakyatnya, masyarakatnya itu sedang terhantam daya belinya. Sehingga permintaan juga kurang. Ini juga akan menghantam industri retail juga. Jadi saya pikir rencana ini lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah gitu. Jadi seharusnya ya ketersediaan pangan itu disediakan oleh pemerintah. Seharusnya masyarakat berhak
apalagi di situasi pandemi seperti ini, di mana masyarakat kita banyak yang sedang sulit, ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan kalau kehilangan pekerjaan berarti mereka kehilangan pendapatan. Kalau kehilangan pendapatan berarti nggak punya daya beli, begitu ya. Dihantam lagi begitu dengan adanya PPN untuk sembako yang itu lekat sekali dengan kehidupan kita, gitu, ke masyarakat, gitu. Harus sangat hati-hati dalam melakukan kebijakan perluasan objek PPN ke bahan makanan, karena akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat miskin dan angka kemiskinannya bisa meningkat. Kemudian pengawasan PPN bagi bahan makanan ini menjadi lebih sulit daripada produk retail.